Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa di channel Aslamku ini selalu saya itu membahas seputar asam lambung ketan ya seperti biasalah. Bagi teman-teman bagaimana kabarnya, semoga kalian tambah sehat, selalu sehat dan ada perkembangan baiknya ya gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin ada yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Subscribe itu cuma satu kali klik gitu saja ya. Karena dengan kalian subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini untuk berkembang lebih maju lagi, untuk bisa teman-teman kita itu bisa tahu, bisa paham apa itu asam lambung ketan jadi gitu ya. Jadi kita itu saya tidak menggurui kalian di sini, kita itu sama-sama saling belajar, saling memotivasi, saling menyemangati, saling mendoakan ya. Jadi ini ada satu teman kita yang ini ya, ini dari komen ya, mungkin kalian tahu juga komennya ya. Mas, buatin video sensasi sehabis merokok. Sensasi sehabis merokok. Karena saya udah nggak ngerokok. Jadi gini, waktu ini saya ceritakan waktu dulu ya. Saya dulu masih sakit itu ya masih merokok, tapi saya udah berhenti sekarang ya. Masalah merokok gini, saya dulu merokok ya, dan apakah saya merokok itu ada kendala di asam lambung kita atau di asam lambung saya, ada benturan atau tidak gitu ya. Yang saya maksud itu saya merokok, posisi saya sakit itu ada benturan tidak dengan penyakit saya ya. Jadi gini, waktu saya ngerokok ya itu sangat-sangat berbentur sekali ya. Kalau saya ngerokok itu saya ngerasain yang namanya panic attack, itu muncul, pasti muncul kalau saya ngerokok ya. Saya itu dulu ngerokok itu gimana ya, waktu saya sakit itu saya masih ngerokok ya, meskipun itu kadang sehari satu, kadang nggak tentu ya, kadang kalau pengen ngerokok ya. Tapi setelah saya coba, saya terusin, nah disitu sensasi apa kayak panik attack gitu, atau panik attack lah ya, seperti rasanya kayak mau pingsan, ulingan ya, dan tiba-tiba ada debar-debar. Nah itu namanya panic attack, dan itu muncul ketika saya merokok ya. Jadi ketika saya ngisap rokok itu saya kayak gimana ya, kayak ngerasain nanti kalau saya berhenti ya enggak gitu ya. Nah itu makanya saya ulas atau saya perjelas kalau merokok itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya, itu ya gitu ya. Apalagi saya bukan sehabis merokok saja, kalau pas saya ngerokok gini itu kayak asapnya itu kayak apa ya, kayak masuk ke kepala ya, kayak rasanya kayak masuk ke kepala, jadi kepalanya langsung pusing ya, kelingan, pening gitu ya. Terus selanjutnya karena saya selalu merasakan tidak enak sehabis merokok ya, karena saya selalu merasakan tidak enak sehabis merokok ya, jangan merokok. Karena berarti itu teman kita yang satu ini itu jangan merokok ya. Ini sama seperti saya. Jadi pokoknya ya kalau merokok itu nggak ngerasain enak-enak, malah tambah ya, intinya berbenturan dengan penyakit kita. Ada juga yang tidak. Jadi tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang ngerokok dengan rokok itu nggak apa-apa, nggak ngerasain gimana, malah tambah enak ya, badan itu malah tambah enak. Ada juga yang malah tambah parah, ada juga yang sensasinya malah bertambah, itu ada juga ya. Jadi untuk masalah merokok itu saya dulu juga susah untuk meninggalkan rokok tersebut ya, karena rokok itu saya sudah bertahun-tahun saya itu ngerokok ya, udah terbiasa ngerokok, jadinya susah karena kebiasaan sih ya, karena kebiasaan. Kita rubah bisa, kita tinggalkan bisa. Dan sekarang mulai mengurangi dan berjuang berhenti merokok demi kesembuhan. Ini ya, ini sama seperti saya dulu, saya harus berhenti merokok demi saya itu pengen sembuh gitu ya. Akhirnya saya bisa, dan saya mulai ngelupain ya. Dan itu nggak gampang untuk ngelupain rokok, itu nggak gampang ya.
kadang pas di momen tertentu itu kadang kita pengen banget ya, pengen banget ngerokok. Kalau yang nonton ini nggak ngerokok ya berarti nggak paham ya. Kadang di momen tertentu kita biasanya habis makan itu biasanya rasanya pengen ngerokok ya, pengen ngerokok, rasanya pengen banget gitu ya. Tapi kalian harus bisa mengalihkan ya. Untuk berhenti merokok ini kalian harus bisa mengalihkan dengan apalah, sering nyemil lah ya. Jadi jangan kalian mikirin rokok terus, itu jangan. Kalau kalian pengen itu alihkan ke makanan ya, atau minuman lah ya, minuman yang tentunya aman untuk asam lambung ya, jangan yang pantangan. Dan merokok ini ya, untuk yang nggak bisa, ada juga yang nggak bisa ya. Jadi ada juga pernah yang komen itu, Mas saya sensasi kok masih gini-gini saja, tapi saya masih ngerokok dan nggak bisa tinggalin rokok. Nah itu saya juga nggak tahu ya. Kalau nggak bisa ninggalin rokok ya udah gitu-gitu aja ya. Karena merokok ini ada juga yang cocok, bukan cocok sih, ada juga yang tidak ada pengaruh, ada juga yang malah tambah nyaman, dan ada juga yang malah tidak cocok. Kalau saya di posisi tidak cocok ya, saya kok dalam posisi tidak cocok. Tidak cocoknya gimana? Yang saya katakan tadi, kalau saya ngerokok, saya ngerasain panic attack, seperti rasanya kayak mau pingsan, kayak mau jatuh, dada berdebar, rasanya kayak mau jatuh lah, intinya kayak mau pingsan gitu, rasanya mirip seperti kayak mau pingsan ya. Nah di situ saya mulai berhenti merokok dan akhirnya berhasil. Sampai sekarang saya udah 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun mungkin saya udah nggak ngerokok. 1 tahun ya, mungkin sekitar segitulah ya, saya udah nggak megang rokok lagi ya. Itu sekitar waktu segitu kan udah lama ya, berarti kan tapi masih ada kepengenan merokok enggak Mas itu ya. Untuk kepengenan sih pasti ada ya, pasti ada. Tapi saya gini, kalau saya merokok lagi nanti penyakit saya gini lagi ya, saya mikirnya gitu. Jadi saya nggak sampai nyoba lagi sekarang ya. Ya kalau pengen sih ada, pengen semua orang kan pasti pengennya. Kalau apalagi yang perokok ya, kalau bekas perokok itu pasti ya ada. Tapi kita harus bisa ngontrol diri ya, jangan sampai kita itu ngerasain itu semua. Intinya lupain merokok sudah. Masa merokok, kalau kalian merasa terganggu dengan rokok kalian, kalau kalian tidak bisa hilangkan merokok, lupakan merokok, dan kalian harus bisa mengalihkan ya. Dari kalian terbiasa merokok, kebiasaan apa nyemil nih, biasanya saya nyemil kalau waktu saya nyemil ya, dan akhirnya bisa melupakan rokok ya. Jadi gitu ya untuk masalah merokok ya. Untuk masalah merokok itu ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang malah dia itu nggak biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Jadi orang itu beda-beda, kalian harus tentukan sendiri. Itu ya, terima kasih sudah menonton video ini, cukup sekian. Jadi masalah merokok gitu ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, cuma 1 kali. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.